Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Miftah Maulana Habibur Rahman kembali menjadi sorotan publik setelah video lawasnya bersama dengan seniman wanita Yati Pesek viral di media sosial. Ya, di video tersebut Miftah melontarkan kalimat yang juga dianggap menghina dan merendahkan. Gue bersyukur Budi Yati elek. Mila udah disinden, layu udah dilon. Inilah video interaksi Miftah Maulana dengan seniman Jawa Yati Pesek yang viral di media sosial dalam beberapa hari ini. Dalam video tersebut, Miftah dianggap menghina dan juga merendahkan profesi Yati Pesek sebagai sinden. Miftah mengaku peristiwa tersebut terjadi setahun lalu dalam sebuah pementasan wayang. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak jika video tersebut kembali diungkit dan diviralkan. Dirinya menyebut hubungannya dengan Yati Pesek masih terjalin baik. Mila udah disinden, layu udah dilon. Monggo saja, itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Ajak munggah nih. Sementara itu, Yati Pesek mengaku sakit hati dengan perkataan Miftah Maulana usai diolok-olok ketika berada satu panggung. Pengakuan tersebut disampaikan Yati melalui pesan suara yang dikirimkan ke aktor Erik Estrada. Aku memang bayi pakai tangjan iku hatiku yo loro banget. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan nggih. Ora ming asal-asalan. Aku ningen tibae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke diunekke lho. Salahku apa? Mas Miftah itu tanpa kamera, tanpa dokumentasi, datang ke Yati Pesek gitu loh. Datang ke Mbok Yati Pesek, Mbak Yati Pesek. Dalam akun media sosialnya, Erik berharap mantan utusan khusus presiden itu meminta maaf atas ucapan yang tidak pantas kepada Yati Pesek. Apa yang dialami Yati menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak terjadi kejadian serupa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sampai beliau setelah ngasih izin, Pemirsa, seniman Erik Estrada mengungkapkan isi hati Yati Pesek yang merasa terluka karena candaan Miftah Maulana. Dalam akun Instagramnya, Erik membeberkan isi pesan suara yaitu yang sakit hati. Lantas seperti apa pesan suara dan curhatan Yati Pesek ke Erik Estrada? Saat ini sudah tergabung bersama dengan kami, Erik Estrada. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak, kasih saya kesempatan ya. Budi Yati Pesek, Erik udah janji nggak akan tampil di TV, cuman katanya ya untuk kebutuhan visual. Balik lagi Erik nggak nerima bayaran sedikit pun, tidak aji mumpung ya. Di sini Erik cuman diminta ya lanjut. Gimana Mbak? Mas Erik, halo. Apa yang Anda sampaikan atau yang Anda tayangkan begitu ya, terkait dengan pesan suara dari Yati Pesek. Sebenarnya curhatan apa yang disampaikan pada Anda? Sebenarnya gini, dia 2 tahun yang lalu, Budi Yati Pesek ini kan udah nggak punya suami ya, jadi untuk mengisi kegiatan kalau nggak ada syuting, nggak ada off air, dia tuh senangnya ngaji. Nah, dia suka sama ceramah salah satu pendakwah yaitu Gus Miftah. Dia datang dengan sukarela tanpa dibayar sedikit pun. Kadang disuruh nyanyi, kadang disuruh ngelawak, disuruh maju. Dia lillahi ta'ala mujahadah, benar-benar dia menimba ilmu. Tapi ada satu kejadian, dia cerita sama aku. Itu membuat dia kaget, dari ekspresinya itu sudah kelihatan. Aku kok yang ku anggap guru kok tiba-tiba kok ngatain aku
Itu ngatain aku, ini salahku apa. Cuman dalam hati sampai dia pulang ke rumah, dia nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Dia langsung ambil air wudhu. Dia cuman bisanya ngadunya sama Gusti Allah, ya Allah. Hatiku sakit banget. Itu aku denger itu, wah. Balik lagi ya Mbak, aku ki wong desa, orang duwe kenalan sopo-sopo gur pakku pangkatnya sersan walaupun aparat, cuman ya ada ketakutan juga ketika aku ngelawan. Waktu itu aku belum punya power, soalnya 2 tahun yang lalu tuh ya masih bisa dibilang bukan siapa-siapa. Sekarang pun saya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Makanya saya selalu mendengar kata beliau, nek loro ati iki kudu piye. Nah, soal penjual es teh kemarin itu saya nggak mau ikut campur, saya nggak ikut campur. Karena jokes itu yang saya pelajari dari para pakar komedi, katakanlah Wendy Cagur, Pak Denny Cagur, Komeng, jokesnya tuh kayak gini. Ibaratnya ada tukang nasi goreng, itu ada di film Sri Mulat. Jual nasi goreng ya? Sini. Nah, dipanggil. Masih banyak? Masih, mau berapa? Oh, kalau nggak masih banyak, ya udah dijual, takut mubazir. Nah, sebenarnya jokesnya seperti itu. Karena senior-senior saya mengajarkan tuh jok jangan sampai menyakiti orang lain gitu loh. Nah, yang dialami oleh senior yang menurut saya legend, udah kayak ibu saya Yati Pesek itu bener. Mungkin kurang tepat ya. Mungkin kilaf, balik lagi kita harus melihat dari sisi baiknya sih. Apapun itu sebaik-baiknya Erik Estrada dan Budayati Pesek lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih baik. Maksudnya seburuk-buruknya kita lebih baik, lebih buruk orang lain. Makanya kemarin saya telepon Bude, saya izin untuk speak up karena aku nggak ini Bude nggak kuat lihat videonya viral, biar nggak ada yang goreng, biar nggak ada jadi kasus yang panjang kayak kemarin tuh si siapa itu. Yaudah ada buktinya maksudnya, yaudah nggak apa-apa. Nah ternyata viral juga. Aku, Bude ini viral gimana? Yaudah nggak apa-apa, itu mungkin teguran dari Allah. Itu pembelajaran buat kita dan khususnya kaca besar buat para seniman. Apapun profesinya, jangan sampai dari mulutmu itu bisa menghancurkan segalanya gitu. Oke, Mas Erik, apakah usai viral videonya tersebut, Miftah Maulana sudah meminta maaf kepada Mbak Yati Pesek? Intinya gini sih Mbak, aku pengen selama ini tuh public figure, kalau berbuat salah, ataupun netizen lah, selalu saya, Erik Estrada mengaku salah, gini-gini, nggak usah, maksudnya dengan tulus, ke sana minta maaf. Kalaupun masih diberitakan ya luweh. Maksudnya nanti akan namanya kebenaran itu akan terungkap sendiri dan saya udah janji. Bukannya tantangan juga ya Mbak, demi Allah Mbak, saya orang desa. Kalaupun udah minta maaf ini akan saya hapus. Saya nggak butuh panggung. Saya ibaratnya meniti karir prestasi saya tuh bukan dari kontroversi yang diajarkan. Saya punya guru Agung Bakar tuh ya bilang gitu, maksudnya hati-hati, siapapun bisa menjadi guru. Contoh saya ketemu Mbak kan presenter news, Mbak guru saya dalam saya belajar presenter news. Ada yang ahli masak, nah dia guru saya dalam ahli masak. Kita harus berguru pada siapapun gitu loh. Nah Yati Pesek ini adalah bisa dibilang pelawak, sinden, harusnya ya berguru dengan pakar komedi yang tepat gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Tapi mungkin Maaf kami ya, Mbak, ingin kalau omongannya mengetahui bagaimana kemudian perasaan dari Bu Yati Pesek setelah video ini viral dan setelah Miftah Maulana ini melakukan hal tersebut kepada dirinya. Sesedih apa? Itu udah dipendem sebenarnya, walaupun sudah memaafkan Mbak, namanya manusia ya Mbak ya. Walaupun udah dimaafkan namanya manusia tuh tetap masih ada yang ganjel gitu loh Mbak. Apalagi kalau keinget tuh sakit banget. Yang dikatakan itu contoh sebenarnya bisa diganti gini. Untung Yati Pesek jelek, makanya jadi sinden. Sinden kan banyak yang cantik gitu loh. Kalau cantik ya jangan ngomong gitu. Kalau cantik jadi model apa? Model madul gitu kan. Namanya bercandaan bisa di. Dan setelah dia mengatakan itu yang saya tahu ya, beliau tidak, sorry ya mau gosikannya nek. Kalau bikin kasar maaf ya enggak.
Saya pun diajarkan para senior saya, Cagur terutama kalau habis ngelawak off air apalagi, itu saya salamin, maaf ya kalau tadi di panggung saya menyinggung, itu cuman tujuannya menghibur, seperti itu sih Mbak. Tapi balik lagi beliau adalah ulama, mungkin beliau khilaf, mungkin dengan pembelajaran ini untuk saya belajar juga sih Mbak, untuk saya belajar juga jangan sampai karena bicara kita, statement kita bisa menyakiti orang lain. Itu aja saya pengen. Makanya dari kemarin Mas Erik jadi bintang tamu ini sampai saya diserang, dikatain ini. Ya Allah, saya nggak butuh itu. Saya dapat piala, saya main film itu karena kerja keras saya, karena doa orang tua saya, karena circle saya yang Masya Allah luar biasa. Jadi saya nggak butuh panggung untuk semakin terkenal, enggak Mbak. Enggak. Makanya itu yang saya hindari sih Mbak. Oke, Mas Erik, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Semoga Mbak Yati ini diberikan keluapan hati ya, kelegaan hati, ketabahan. Maaf, saya potong. Oke, pokoknya siapapun yang ingin Bude Yati Pesek untuk menjadi bintang tamu, kalau bisa jangan. Maksudnya dia udah bilang, aku nggak butuh itu. Maksudnya dengan dia minta maaf, aku udah seneng. Pembelajaran dia nggak butuh diundang lah, dia nggak butuh diundang, nggak perlu donasi untuk kasihan Yati Pesek udah lama nggak, dia nggak perlu itu. Ya ini kan semuanya berjalan gitu aja Mbak, karena Allah Mbak, nggak ada yang nyeting, nggak ada yang, ya ini berjalan gitu aja gitu aja Mbak. Matur sembah nuwun nggih, maaf kalau saya ada salah kata, maaf. Baik. Matur nuwun Mas Erik, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat juga Mbak Yati ya Mas. Terima kasih, selamat siang.